Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan saya Yuli Yuliana, NIM 32121929007 dan Marani Susanti Chandra dengan NIM 32121191010. Kami akan mempresentasikan terkait uji in vitro aktivitas antimikroba minyak atsiri dalam Farmakope Eropa edisi ke-6. Salah satu uji in vitro sistematis pertama dari aktivitas antimikroba minyak esensial berasal dari akhir abad ke-19. Pada saat itu, Buchholz mempelajari sifat penghambat minyak jantan, minyak timi, fenol, dan timol pada pertumbuhan bakteri yang telah dibudidayakan dalam rebusan tabak. Dan dihasilkan bahwa daya hambat timol yang digunakan sebagai antiseptik terhadap bakteri 10 kali lipat lebih kuat dari fenol. Di dalam European Pharmacope edisi ke-6 yang diterbitkan pada tahun 2007 mencantumkan sebanyak 28 minyak esensial dengan metode pengujian yang digunakan untuk mengkarakterisasi aktivitas antimikroba secara in vitro terhadap minyak atsiri ada 3 metode utama, yaitu uji difusi agar, uji kaldu serial atau pengenceran agar, dan uji fase uap. Selanjutnya ada uji lebih lanjut dengan mengamati kurva pertumbuhan mikroba dan uji bioautografik untuk identifikasi senyawa aktif dalam ekstrak tumbuhan dengan menggunakan kromatografi lapis tipis. Yang pertama, uji difusi agar atau agar diffusion test. Ada dua teknik. Yang pertama, minyak esensial ditempatkan ke disk kertas. Yang kedua, dibuat lubang pada permukaan agar-agar. Kemudian minyak esensial dimasukkan ke dalam lubang tersebut, sehingga akan menghasilkan zona hambat. Ukuran zona hambat dianggap sebagai ukuran untuk potensi antimikroba dari minyak esensial. Dan inhibitor kuat yang memiliki kelarutan air yang rendah memberikan hasil yang buruk atau bahkan negatif pada uji difusi agar. Bagian yang jernih ini merupakan zona hambat, dihitung diameternya dalam satuan milimeter. Nah, ini merupakan disk kertasnya yang telah ditetesi oleh minyak atsiri. Dan ini media agar yang sudah ditempatkan mikroba. Ukuran zona hambat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya 1. Penguapan minyak atsiri, selanjutnya ukuran cakram atau lubang, jumlah senyawa yang diberikan ke dalam cakram atau ke dalam lubang, absorpsi oleh cakram, jenis agar, kandungan agar-agar, pH, volume agar, dan strain mikroba yang diuji. Nah, secara keseluruhan, metode tes ini atau metode uji ini dapat digunakan sebagai pretest. Yang kedua yaitu uji pengenceran atau dilution test. Minyak esensial yang akan diuji dimasukkan ke dalam media agar-agar semi padat atau kaldu cair dalam jumlah yang sudah ditentukan. Tidak adanya pertumbuhan pada plat agar atau tabung reaksi ditentukan secara visual setelah inkubasi. Dan konsentrasi hambat minimum atau minimum inhibitory concentration yaitu konsentrasi minyak atsiri yang ada dalam cawan agar-agar yang tidak tumbuh atau tabung reaksi dengan jumlah bahan uji tertinggi. Nah, uji pengenceran serial dalam kaldu cair ini direkomendasikan untuk bahan alami. Nah, ini contohnya. Ini diencerkan hingga kita dapat menghitung jumlah koloni dalam petrinya. Dalam uji pengenceran ini ada beberapa kendala. Yang pertama, kesulitan utamanya disebabkan oleh kelarutan dalam air yang rendah. Yang kedua, penambahan pelarut, misalnya dimetil sulfoksida dan etanol atau deterjen ke media pertumbuhan tidak dapat dihindari, yang akan mempengaruhi minimum inhibitory concentration. Yang ketiga yaitu penguapan minyak esensial selama inkubasi. Nah, parameter yang mempengaruhi minimum inhibitory concentration yang pertama itu
pemilihan media pertumbuhan. Yang kedua, ukuran inokulumnya, pH media, dan waktu inkubasi. Yang ketiga yaitu uji fase uap atau vapor phase test. Ini tidak ada metode standar, tapi di sebagian besar pengujian, reservoir seperti disk kertas, cangkir, dan gelas yang berisi sampel minyak esensial dan piring agar yang berisi mikroba dibalik dan menutupi reservoir. Setelah inokulasi, terbentuklah zona hambat yang merupakan ukuran aktivitasnya. Metode ini hanya memungkinkan pembuatan nilai relatifnya, dan hasil yang diperkirakan dengan menggunakan simbol, misalkan plus 3, itu menandakan pertumbuhan normal, plus 2 pertumbuhan yang berkurang, plus 1 pertumbuhan yang terlihat, atau not growth, atau NG, itu tidak ada pertumbuhan sama sekali. Nah, ini contohnya. Ini di atas merupakan agar-agar yang telah dicampur dengan mikroba, dan ini di kertasnya di bawah yang telah ditetesi oleh minyak esensial. Kemudian karena adanya penguapan, di sini akan terbentuk zona hambat yang berupa warna bening dan dihitung diameternya dalam milimeter. Ini ada beberapa jenis minyak atsiri dan cara memperolehnya yang dijelaskan di dalam Farmakope Eropa edisi ke-6, yang salah satunya yaitu minyak anise atau Anise ateroleum. Minyak atsiri ini diperoleh dengan distilasi uap terhadap buah Pimpinella anisum yang matang dan kering. Kemudian ada minyak kulit kayu manis. Ini diperoleh dengan destilasi uap kulit pucuk Cinnamomum zelanisumnes. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Marani. Teh Yuli Yuliana, saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini ada jenis minyak serta definisi. Yang pertama yaitu minyak anis, yaitu minyak atsiri yang diperoleh dengan distilasi uap terhadap buah Pimpinella anisum L yang matang dan kering. Kemudian ada minyak buah bitter, ada minyak caraway, minyak kasia, minyak kulit kayu manis Ceylon, lalu ada minyak daun cinnamon Ceylon, ada minyak citronella, ada minyak leri sage, ada minyak cengkeh, minyak ketumbar, minyak pinus kerdil, sangat banyak sekali. Lalu ada minyak eukaliptus, itu biasa kita dengar, itu karena kita sering menggunakannya, yaitu minyak kayu putih yang diperoleh dengan distilasi uap dan rektifikasi daun segar atau cabang terminal segar dari berbagai spesies kayu putih yang kaya 1,8 sineol. Kemudian di sini juga ada minyak juniper, minyak lavender, minyak lemon, minyak mandarin, lalu ada minyak matrisaria, ada minyak mint, minyak neroli, ada minyak nutmeg juga, ada minyak peppermint, ada minyak sylvestris, ada minyak terpentin, minyak rosemary, ada minyak anis bintang, minyak jeruk manis pun ada, lalu ada minyak pohon teh, dan yang terakhir di sini ada minyak timi, yaitu minyak atsiri yang diperoleh dengan distilasi uap dari bagian udara berbunga segar Thymus vulgaris L. Kemudian di sini saya akan menjelaskan beberapa hasil uji antimikroba minyak atsiri. Yang pertama, aldehida kayu manis atau kulit kayu manis dan minyak kasia, dan senyawa fenolik eugenol atau minyak daun cengkeh dan kayu manis, serta timol atau minyak timi merupakan minyak esensial yang paling antimikroba aktif secara in vitro. Kemudian beberapa minyak esensial menunjukkan aktivitas terbatas dan bertindak melawan kelas mikroorganisme. Misalnya adas manis dan minyak adas pahit secara khusus menghambat pertumbuhan jamur berserabut. Kemudian mikroba yang bertindak baik melawan spesies mikroba yang termasuk dalam genus identik, misalnya minyak jintan menghambat spesies Trichopiton maksud saya. Lalu, beberapa minyak atsiri hanya aktif dalam sistem uji spesifik terhadap kelompok mikroorganisme tertentu. Misalnya, minyak pinus kerdil dan minyak juniper lebih disukai menghambat bakteri gram positif dalam fase uap, tetapi keduanya memiliki aktivitas yang rendah pada agar-agar, uji difusi, atau pengenceran.
Lalu minyak serai tidak menghambat 9 spesies jamur yang berbeda dalam uji pengenceran agar, tetapi menghambat semuanya dalam uji fase uap. Kemudian ragi rentan terhadap uap minyak esensial yang sesuai dengan pengamatan yang dilakukan dengan ester dan monoterpen yang mudah menguap. Kemungkinan dalam ragi biosintesis kritin dihambat oleh senyawa volatil yang dipancarkan dari tumbuhan. Di sini juga akan disebutkan komposisi minyak atsiri bergantung pada beberapa faktor. Yang pertama yaitu bagian tanaman yang digunakan, tempat tumbuh, iklim, lalu ada variasi alami atau varietas subspesies dan kemotipe, lalu ada minyak panen, ada produksi juga mempengaruhi, lalu kondisi penyimpanan, dan yang terakhir parameter analisis dalam identifikasi senyawa. Berikut tabelnya bisa dilihat, yaitu ringkasan hasil aktivitas antimikroba dari minyak atsiri yang terdaftar di European Pharmacopoeia edisi 6. Lalu, dua alasan utama untuk melakukan uji in vitro adalah yang pertama, identifikasi senyawa aktif antimikroba. Lalu yang kedua, pengendalian kerentanan mikroba terhadap antibiotik dan jenis antimikotik yang disetujui. Berikut adalah tabel perbandingan penghambatan pertumbuhan in vitro jenis manusia. Baik, terima kasih karena sudah menonton video kami. Saya Marani Susanti Chandra dan rekan saya Teh Yuli Yuliana mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.